Rasulullah, karena engkau merupakan seorang manusia yang tidak pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat maut dikala Rasulullah menyampaikan, apakah umatku seperti ini yang akan dirasakan nanti? Kata malaikat maut, wahai Muhammad, apa yang kau rasakan hari ini dan saat itu jauh lebih ringan daripada apa yang akan menimpa umatmu nanti. Apalagi umat engkau merupakan orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang berdosa, maka sudah pasti mereka akan merasakan kepedihan sakaratil maut yang melebihi daripada kepedihan yang engkau rasakan. Akhirnya beliau berdoa di hadapan Allah. Sebahagian perawi hadis menyampaikan bahwa beliau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, biarkanlah aku yang merasakan kepedihan umatku nanti. Jangan engkau berikan kepada mereka. Biarkanlah aku hari ini yang menanggung segala kepedihan mereka. Biarkanlah kepedihan itu aku yang rasakan pada hari ini, semuanya kepedihan umatku. Maka sebahagian perawi hadis menyampaikan bahwa sebahagian kepedihan umat Muhammad telah diberikan kepedihan itu kepada Rasulullah dikala ruh beliau keluar dari tubuhnya. Maka betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umat. Di dalam menjalani kehidupan beliau korbankan harta, korbankan jiwanya, agar iman dan Islam hadir di tengah-tengah kita, agar anak-anak kita, agar keluarga kita menjadi orang-orang beriman. Beliau korbankan segala-galanya. Beliau korbankan keluarganya, beliau korbankan kekayaannya, bahkan hampir nyawa beliau keluar. Beliau korbankan dirinya untuk menahan kepedihan umatnya sakaratil maut. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladi. Engkau tidak termasuk orang-orang yang beriman. Engkau tidak termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang sempurna iman, kecuali engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada anakmu dan kepada ibu. Tidak ada, wahai saudaraku, seorang ibu menahan kepedihan sakaratil maut anaknya. Tidak ada seorang anak, walaupun kita telah berkorban banyak untuk anak kita, melahirkan dan sebagainya, akan tetapi kita mau merasakan kepedihan sakaratil maut seorang ibu. Tetapi Rasulullah SAW yang tidak pernah mengenal kita, tidak tahu bagaimana kondisi umatnya di akhir zaman, yang mereka banyak melakukan kejahatan, bahkan mereka keluar dari sunnah Rasulullah. Tetapi beliau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatnya diringankan daripada sakaratil maut. Biarkanlah aku yang menanggung semua ini. Beginilah kisah Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Betapa sayangnya beliau, bahkan keluarga beliau. Ada suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Keluarga beliau mencari Rasulullah kemana-mana. Ternyata Rasulullah sedang bersujud di sebuah perkuburan Baqi'. Maka saat itulah beliau mengalirkan air mata yang banyak yang tidak pernah beliau keluarkan air mata sebelumnya. Keluarga beliau bertanya, ya Rasulullah, bahkan putri beliau Fatimah merupakan seorang putri yang sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, bertanya, apa yang sedang menimpa engkau wahai ayahku? Maka apa yang sedang menimpa engkau? Di mana air matamu pada malam ini begitu banyak keluar dari mulut matamu, bahkan membasahi seluruh tanah-tanah yang ada di sekeliling engkau. Apa yang sedang menimpa engkau? Beliau berkata, wahai Fatimah, malam ini merupakan malam rahmat, malam keampunan bagi umatku. Kalau engkau ingin aku cinta, menjadi orang-orang yang aku cintai, wahai Fatimah, ya Fatimah wa ya Aisyah, usjuda, silahkan kamulah bersujud kedua kamu, maka mintalah ampun kepada seluruh umatku yang wanita. Akhirnya bersujudlah Siti Aisyah, bersujudlah Siti Fatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, ya Allah, semua perempuan-perempuan yang akan lahir di masa yang akan datang yang berdosa kepada engkau,
maka ampunilah semua mereka. Putri beliau mengalirkan air matanya. Bahkan anak beliau juga mengalirkan air mata, bukan karena beliau pernah melakukan kejahatan, bukan karena anak-anak beliau pernah berdosa di hadapan Allah, bukan anak-anak beliau meminta agar rezekinya banyak, agar senang hidup di dunia ini, akan tetapi mereka mengalirkan air mata untuk perempuan-perempuan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, ya Abu Bakar wa ya Ali, wahai Sayyidina Abu Bakar wa ya Ali, usjud, sujudlah kamu keduanya. Maka mintalah keampunan kepada seluruh para lelaki-lelaki yang akan hidup di masa yang akan datang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya keluarga Rasulullah bersujud untuk keampunan daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kenapa banyak umat-umat Nabi Muhammad yang berdosa, mereka hidup dalam keadaan aman? Bahkan ada dalam satu keluarga umat Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sembahyang, tetapi tidak ada persoalan dalam hidup mereka. Hidup masih dalam keadaan tenang. Karena beruntung kita hari ini menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan engkau azab umatku di dunia ini. Jangan pernah engkau mengazab umatku seperti apa yang pernah engkau azab umat-umat sebelum aku. Maka kita hari ini beruntung untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Allah tidak nampakkan ke segala kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Seandainya kita menjadi umat Nabi sebelumnya, sungguh banyak di antara kita manusia hari ini yang berubah bentuk mukanya dari seorang manusia menjadi binatang. Banyak manusia yang menimpa malapetaka besar. Apalagi umat Nabi Muhammad, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan. Bahkan ibadat-ibadat pokok mereka abaikan dengan begitu saja. Tetapi kenapa hidup kita dalam keadaan biasa-biasa saja? Karena kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.